Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Syaharani dengan NIM 0513337531 Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan di video kali ini, saya akan membuat tugas dari tugas 1 pemrograman berbasis website, di mana nanti saya akan membuat sebuah halaman website yang akan saya jelaskan dengan detail. Terima kasih. Pada tugas satu ini, kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada proses pada front-end tanpa menggunakan back-end terlebih dahulu. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Di sini kita diharuskan untuk membuat 4 halaman website, di mana halaman pertama berisikan halaman login. Di halaman login ini, kita harus mencetakkan email dan password sebagai syarat untuk login ke sebuah aplikasinya. Kita menggunakan Visual Studio Code. Di Visual Studio Code ini terdapat beberapa folder, ada CSS, ada image, dan ada JS. Dan HTML ini juga termasuk folder ya, yang nantinya sebagai perantara kita ke sebuah aplikasinya. Di CSS ini ada file style CSS. Nah, di style CSS ini berisikan kode-kode untuk visualisasi di halaman website nantinya. Berisikan color-nya, berisikan desainnya, dan sebagainya. Lalu beralih ke image. Di image ini berisikan beberapa gambar dari bahan ajarnya. Dan JS ini ada data JS. Data JS ini berisikan var data pengguna, var data bahan ajar, dan var data tracking yang akan menjadi data-data di sebuah aplikasinya nanti. Ini sebagai perantara nanti ya, atau kuncinya nanti. Nah, di dashboard, indeks, stok, atau tracking ini nanti menjadi halaman di website nanti. Kita beralih ke indeks HTML. Indeks HTML itu ialah halaman loginnya ya. Di sini berisikan kode-kode yang akan membantu kita untuk membuat halaman websitenya. Untuk runningnya, kita bisa ketik running, start debugging, dan akan muncul halaman website loginnya. Ini adalah visualisasi yang telah saya buat. Di sini ada nama title websitenya adalah login to Sita UT. Tertera selamat datang sebagai greeting, masuk ke akun Anda untuk melanjutkan. Ada email, ada password, ada lupa password, dan ada masuk atau login, serta kalau yang belum punya akun bisa daftar akun melalui halaman login ini. Oke. Kita ke soalnya terlebih dahulu. Di sini ada jika salah atau tidak sesuai, munculkan pop-up atau alert yang berisi bahwa email atau password yang Anda masukkan salah. Kita coba ya. Kita masuk dulu dengan email admin. Lalu kita masukkan password yang salahnya dulu. Nanti dia akan muncul pop-up-nya yaitu email atau password yang Anda masukkan salah. Sekarang kita coba untuk password yang benarnya. Kita masuk lagi. Nanti login berhasil dan akan mengangkat kita ke halaman dashboard-nya. Kita beralih lagi ke soalnya. Di soal nomor 2 ialah dashboard menu. Di menu utama nanti terdiri atas tombol navigasi ke informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, monitoring progres DO bahan ajar, rekap bahan ajar, dan histori transaksi bahan ajar. Dan juga kita harus menampilkan greeting berdasarkan waktu local time, baik itu pagi, siang, sore, ataupun malam. Oke, kita beralih lagi ke aplikasinya. Nah, ini adalah visualisasi dashboard yang telah saya buat. Di sini tertera title dan Sita UT. Ini juga ada greetingnya, karena saya membuat videonya malam, maka dia otomatis membuat greetingnya adalah selamat malam. Dan sesuai dengan perintah soal, di menu navigasinya itu memunculkan informasi bahan ajar, tracking pengiriman, monitoring progress DO, rekap bahan ajar, histori transaksi, dan kelola stok. Lalu kita beralih lagi nih ke soalnya. Di soal nomor 3, ada dashboard menu, di mana disitu kita bisa menginput nomor delivery order, ketik tombol cari ditekan tampilkan, nama mahasiswa, status pengiriman, detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, total pembayaran, dan sebagainya. Kita beralih ke aplikasinya lagi. Untuk membuat tracking, kita bisa ke tracking pengiriman. Oke, di sini
Seperti ini ya visualisasinya. Kita beralih dulu ke Visual Studio Code-nya, kita ke data.js, lalu kita cari. Nah, di sini kan tadi ada data tracking ya. Kita coba masukkan menggunakan nomor BO yang telah ada. Kita input di sini, kita cari, dan akan keluar data dari pengirimannya. Di sini ada data mahasiswanya dengan ada namanya, nomor DO-nya, statusnya, dan ekspedisinya. Dan untuk status pengirimannya juga tertera ya dalam perjalanan di ekspedisinya adalah JNE, tanggal kirimnya juga tertera, jenis paketnya, atau pembayarannya, dan statusnya. Oke, kita ke dashboard kembali. Kita buka soalnya lagi untuk soal nomor 4 atau soal terakhir, yaitu informasi stok bahan ajar, di mana menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data JS di variabel konstanta data bahan ajar. Dan terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript DOM. Kita beralih lagi ke aplikasinya. Untuk melihat informasi data bahan ajar, kita bisa membuka menu navigasi di informasi bahan ajar. Dan di sini tertera ya, informasi stok bahan ajarnya ditampilkan melalui data JS. Ada total jenis barangnya, stok tersedia, hampir habis atau stok habis. Nah, di data JS tadi kan sudah tertera ya dari data bahan ajarnya nih. Udah kita masukkan, lalu dia akan muncul di aplikasinya seperti ini. Di sini tertera kode lokasinya, kode barangnya, nama barangnya, jenis, edisi, stok, status, dan aksinya. Di sini kita bisa mengedit atau menghapus datanya ya. Dan di soal nomor 2 tadi kita diharuskan untuk menambahkan fitur yang bisa nambahin baris stok baru menggunakan JavaScript DOM. Saya juga telah buat ya. Di sini ada opsi untuk menambah data stok baru. Untuk syarat-syaratnya sama, masukkan kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, dan stoknya. Kalau misalnya sudah, kita bisa tambahkan, atau semisalnya kita mau mengulangnya, kita bisa tinggal reset. Kita kembali lagi ke dashboard. Dan secara keseluruhan ini adalah aplikasi yang telah saya buat. Demikian dari video pembuatan tugas 1 saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.